kalau kalau kamu nggak bisa lihat terus gimana kamu mencari solusi yang berkaitan dengan Al-Quran? Apa harus bertanya terus? Akhirnya kan nggak bisa mandiri ya. Akhirnya bergantung sama orang lain. Nah, berdasarkan pemikiran itu atau atas dasar kegelisahan itu, akhirnya saya memulai menghafal Quran. Ya, mulai sekarang saya harus menghafal Al-Quran. Ini masih nikmat mata ini yang diambil. Nanti kalau nikmat pendengaran diambil, gimana saya menghafalkan Al-Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar Trio Masuri di edisi sangat spesial di podcast NF Jalan-Jalan. Tapi sebelum itu kita jargon dulu. Kalau saya bilang Nurul Falah, bilangnya apa kemarin? Ya, sahabat pejuang Al-Quran dengan sekali lagi Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Nah, di sini juga spesial di edisi podcast NF Jalan-Jalan ada Ustadz Kamaluddin Ikrom atau biasa dipanggil Ustadz Romi. Assalamualaikum Ustadz Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Romi? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, di sini Akbar akan ngenalin singkat Ustadz Romi. Nah, Ustadz Romi ini adalah pejuang Al-Quran bagi teman-teman netra gitu ya, khususnya di wilayah Jawa Timur gitu. Nggih, betul Ustadz? Nggih. Nah, sebelum itu kita akan kenalan lebih jauh bersama Ustadz Romi terkait perjuangan Al-Quran yang ada di Jawa Timur seperti apa, khususnya bersama teman-teman tunanetra atau netra yang ada di Jawa Timur. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz terkait mungkin Ustadz Romi sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan pejuang dakwah Al-Quran teman-teman netra yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, terima kasih untuk Ustadz Akbar atas sambutannya dan kesempatannya berbincang-bincang bersama saya. Saya merupakan salah seorang tunanetra yang dipercaya sebagai pengurus di dalam organisasi Muslim untuk tunanetra, yakni ITMI atau kepanjangannya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Tunanetra Muslim Indonesia. Saya menjabat sebagai sekretaris dan juga beberapa banom atau program yang berkaitan dengan Al-Quran juga sedang dipercayakan kepada saya. Alhamdulillah saya di ITMI, khususnya ITMI Jawa Timur ya, yang diketuai oleh Ustadz Zainul Mutaqin ini, kami punya program pemberantasan buta aksara Quran Braille dan juga program kibar, yaitu Quran ITMI Barokah ya, Quran ITMI Barokah yang lebih spesifik kepada tahfidz ya, tahfidzul Quran untuk tunanetra. Kibar Quran ITMI Barokah yang di dalamnya ada penghafal Al-Quran. Ya, lebih diutamakan pada penghafalannya. Alhamdulillah sejauh ini teman-teman sangat antusias ya, meskipun selalu kendala kami adalah tentang fasilitas dan juga modul dan juga keterbatasan mobilitas ya, itu yang menjadi masalah bagi kami. Tapi alhamdulillah secara minat teman-temannya sangat antusias gitu. Nah, terkait ITMI sendiri, nah ini juga ingin mengulas lebih jauh nih terkait ITMI sendiri itu Ustadz. Nah, mungkin ITMI ini apa? Tadi kan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia gitu. Nah, mungkin di dalamnya ini apakah hanya teman-teman netra aja ataukah memang ada teman-teman awas gitu yang memang jadi pengurus kemudian yang bisa bergabung untuk mendakwahkan juga program-program dari ITMI. Ya. Bagaimana? Secara umum ITMI itu memang dipromotori atau digerakkan oleh teman-teman tunanetra itu sendiri. Tetapi ada beberapa divisi atau
keanggotaan yang boleh diisi oleh teman-teman non difabel dan disabilitas netra, yakni disebutnya sebagai anggota al-hawari ya, atau Al-Hawari. ya, al-hawari atau pendamping ya. Pendamping Ya. nggih. Cuman beberapa program para teman-teman non difabilitas itu menjalin kerjasama. Jadi di ITMI di dalamnya ada juga yang namanya al-hawari non disabilitas. Ada juga ketika menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain juga dengan non disabilitas begitu. Jadi kayak sebagai kayak pendamping nanti juga misalkan ada perjalanan-perjalanan khususnya dengan konteks kolaborasi sehingga lebih mungkin berkomunikasi, lebih banyak untuk berinteraksi kepada yang ada di luar sehingga mobilitasnya mungkin lebih cepat mungkin Ya, seperti bisa itu juga. terbantu. Sama juga nanti bersama teman-teman netra juga ikut turut andil dalam hal tersebut. Betul sekali. Nah, ini masuk kepada ceritanya Ustadz Romi sendiri nih. Iya, Nah, Ustadz. bagaimana bisa itu untuk masuk gitu, bergerak dalam dakwah Al-Quran ini? Kok bisa gitu maksudnya? Kan kadang-kadang kan, kita kan ada beberapa orang memang kayak, alah ngapain sih ikut-ikutan gitu, kayak organisasi ngapain sih kayak gitu. Terus kemudian kenapa Ustadz Romi ini tergerak gitu untuk ikut andil dalam organisasi ITMI, kemudian juga ikut turut andil mendakwahkan Al-Quran ini dengan program-program yang tadi sudah disebutkan. Ada kayak ngaji rutinan gitu kan, terus kemudian ada tahfidz untuk teman-teman netra, dan juga dengan visi tadi untuk memberantas buta huruf Quran Braille khususnya. Gitu. Bagaimana ini Ustaz? Ya. Fi kulli syai'in sababa. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Dan fi kulli syai'in biidznillah. Segala sesuatu itu ada izin dari Allah. Betul. Kenapa saya bisa begini ini juga atas izin Allah ya. Dan awalnya dulu mohon maaf, saya sebenarnya dulu itu bukan seorang tunanetra ya. Dulu saya adalah seorang awas yang sudah pernah sekolah sampai SMA, bahkan sempat kuliah meskipun tidak sampai selesai gitu ya. Bu juga sempat bekerja juga selama 4 tahun di salah satu maskapai penerbangan di Juanda ya. Dan karena sebab penyakit tertentu yaitu penyakit glukoma. Ya, glukoma itu saya mengalami permasalahan dengan penglihatan saya ya, perlahan-lahan itu dari proses gejala sampai dengan saya tidak nampak sama sekali ini sekitar lebih kurang ada 7 tahunan. 7 tahun Itu dari prosesnya. iya, dari awal gejala sampai dengan muncul. Nah, alhamdulillah sebelum saya tunanetra saya sudah belajar Al-Quran ya, seperti di TPQ gitu ya, sampai selesai dapat syahadah juga, bahkan juga sempat ikut PGPQ ya, pendidikan guru pengajar Quran. Sudah saya ikuti semua, namun saya tidak menghafal Al-Quran waktu itu. Karena apa? Karena saya terbuai oleh nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat penglihatan. Ketika saya merasa ada penglihatan, yang saya rasakan waktu itu, untuk apa menghafal Al-Quran? Kan sudah ada bukunya, kan sudah ada kitabnya. Gitu. Kalau misalnya nggak tahu, tinggal buka, tinggal baca ya, lagi. Tinggal kalau misalnya pengen cari ayat ini untuk nasihat kehidupan ini, tinggal buka, ada literaturnya kan ya. Nah, apa ya? Qadarullah tanpa disangka-sangka sekarang saya jadi tunanetra. Teknik seperti itu tadi saya tidak dapatkan. Kalau misalnya saya ada permasalahan hidup, saya gimana? Masa saya harus baca kitab? Nggak bisa kan? Nah, ini saya terbuai sama nikmat mata saya, sehingga kalau kamu nggak bisa lihat, terus gimana kamu mencari solusi yang berkaitan dengan Al-Quran? Apa harus bertanya terus? Akhirnya kan nggak bisa mandiri ya. Akhirnya bergantung sama orang lain. Nah, berdasarkan pemikiran itu atau atas dasar kegelisahan itu, akhirnya saya memulai menghafal Quran. Ya, mulai sekarang saya harus menghafal Al-Quran. Ini masih nikmat mata ini yang diambil. Nanti kalau nikmat pendengaran diambil,
gimana saya menghafalkan Al-Quran gitu. Kalau misalnya nikmat hidup ini diambil, gimana saya bisa memuliakan Al-Quran gitu. Jadi mumpung saya masih ada nikmat yang tersisa, ini saya gunakan untuk mengakses hidayah Allah yang ada di Al-Quran. Ya, dengan tadi ya bahasanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan kondisi yang memang sudah mengalami penurunan penglihatan, sehingga sudah mulai itu udah tergerak gitu, yang dulunya terbuai. Iya, dulunya terbuai. Sehingga tergerak untuk menghafalkan Al-Quran. Ini juga menarik ya, yang tadi bahwasanya disebutkan Ustadz Romi, bahwasanya kadang-kadang orang-orang yang nggak hanya yang netra tapi yang awas juga sering terbuai ini. Makanya Rasulullah itu bilang jaga 5 sebelum 5. Jaga 5 sebelum 5. Nah, pernah dengar ya? Ya. Saya sih nggak hafal, tapi salah satunya jaga sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung sehat, gunakan sebaik-baiknya sebelum sakit. Jaga umurmu sebelum matimu. Jaga lapangmu sebelum sempitmu. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Jaga. Apalagi satunya? Pokoknya ketika kita dikasih nikmat, jangan terbuai. Gunakan semaksimal mungkin untuk kemanfaatan ukhrawiyah ya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih panjang. Iya. Itu yang lebih utama gitu. Kita sering terbuai sama nikmat ini. Nah, ini juga kadang-kadang kan kalau kita melakukan sesuatu kegiatan yang ada di dunia, itu tanpa memikirkan akhirat kadang-kadang. Nah, ini juga sering terbuai. Ini jadi mungkin dari sahabat-sahabat yang mendengarkan podcast NF Jalan-Jalan ini bisa bermuhasabah. Betul, introspeksi, muhasabah, introspeksi gitu. Coba kita renungkan, kita dikasih nikmat ini, kita sudah dapat prestasi apa? Secara ukhrawiyah ya, prestasi apa? Apakah sholat kita udah benar? Apakah kita sudah banyak menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu? Apakah kita sudah lakukan itu semua gitu? Jangan-jangan karena kita dikasih nikmat, malah kita senang-senang. Terbuai dalam kesenangan nanti. Iya, hati-hati. Ini juga tadi Akbar sempat kedengaran nih, tadi kan visinya juga memberantas buta huruf Al-Quran Braille. Iya, Nah, ketika mengajak teman-teman netra gitu, ada cerita menarik nggak Ustadz Romi yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan ataupun yang melihat podcast NF Jalan-Jalan ini? Bagaimana ngajaknya untuk ayo ngikut gitu misalnya, ayo ikut aja gitu, kan namanya belajar, ataukah memang nggak usah ngapain sih, ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ada, betul ada. Jadi sebenarnya saya itu yang namanya mu'alaf tunanetra ya. ada yang baru ini. Istilahnya mu'alaf tunanetra. Ya, saya sendiri pun juga tidak bisa atau baru belajar Al-Quran Braille itu baru belajar ya, karena kan mu'alaf ya. Nah, ketika saya tunanetra itu saya juga punya kegelisahan, diantaranya saya dikelilingi orang-orang yang tidak mengerti posisi saya ya. Jadi saya haus bagaimana sih saya bisa dimengerti sebagai tunanetra gitu. Akhirnya saya berinisiatif dan minta tolong kepada orang-orang sekitar saya, khususnya orang tua atau keluarga saya, untuk saya dipertemukan sama teman tunanetra supaya bisa saling berbagi, motivasi, sharing dan sebagainya. Setelah saya alhamdulillah ya dipertemukan sama teman tunanetra, akhirnya ketemu informasi adanya komunitas, adanya organisasi, akhirnya terbuka semua, dan di kala itulah saya mulai percaya diri saya kan muncul. Mulai bangkit kembali. Tadi kan ketika awal menjadi tunanetra tidak ketemu siapa-siapa, maksudnya tidak ketemu teman-teman yang senasib. Itu hati itu gimana ya? Sumpek, suntuk gitu. Mungkin seperti kenapa orang yang tidak ada yang memahami gitu. Iya, karena merasa semuanya nggak ada yang memahami aku. Kayaknya aku sendiri yang disiksa ini. Gitu. Jadi saya punya, alhamdulillah ya, saya digerakkan oleh Allah hati saya untuk mencari teman ini ya, teman yang senasib. Dan di situ terbuka wawasan saya, bahkan saya bisa lebih bersyukur ternyata banyak tunanetra yang taraf hidupnya ya bukan kita nggak menutup mata, memang banyak yang nasibnya jauh di bawah saya gitu loh. Ketika nasibnya di bawah saya
menjadi malu ketika mengeluh dalam hidup ini, malu saya. Harusnya saya bersyukur gitu loh. Bahkan harusnya saya itu bisa menolong mereka gitu. Karena saya pernah dikasih kesempatan sekolah, kuliah, bekerja, menikmati penglihatan. Saya pernah dikasih kesempatan itu. Sedangkan mereka teman-teman ada yang dari kecil, tidak tahu bintang yang indah itu gimana, nggak tahu. Bagaimana Matahari itu bulat, nggak tahu itu. Matahari itu bulat loh. Iya tah. Oh, aku nggak pernah pegang. Makanya kita itu mumpung dikasih nikmat ini, kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, khususnya untuk bermanfaat bagi sesama kita gitu ya. Di saat itu saya mulai bangkit kepercayaan diri saya bersyukur dan saya juga bertekad untuk menolong teman-teman ya. Khususnya kalau saya kan memang sudah pernah belajar Al-Qur'an, tajwid juga tahu gitu kan ya. Jadi saya alhamdulillah dipercaya sama Ustadz Zainul untuk di bidang tajwidnya ya, jadi memperbaiki tajwidnya gitu. Karena banyak di antara teman-teman itu belum bisa tajwid. Dan belajar Al-Qur'an Braille ya kita tahu sendiri ya, di dunia tunanetra itu tidak semuanya mereka mengenyam pendidikan sekolah gitu ya. Tidak pernah mengenyam, bahkan sampai kuliah itu sangat jarang sekali ya. Mungkin karena kalau mungkin ada tapi beberapa. Beberapa, yang paling banyak itu karena mereka itu dipingit, disembunyikan sama orang tuanya karena malu orang tuanya ya. Dia baru ketahuan bahwa di sini ada tunanetra itu sudah usia belasan, bahkan udah usia 20-an baru tahu. Atau mungkin ketika orang tuanya meninggal, kemudian baru nampak dia di permukaan, baru didata oleh pedesaan oleh kantor kepala desa gitu ya, oleh kelurahan. Itu ketika saudara-saudaranya sudah tidak sesayang orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, saudara-saudaranya itu nggak bisa ngurusin dia. Akhirnya dia muncul ke permukaan, terdatalah oleh dinas sosial dan sebagainya. Lah ketika terdata itu rata-rata usianya sudah banyak gitu loh. Ketika usia sudah banyak, belajar Al-Qur'an Braille ya, pelafalan itu masih berat, kaku. Sangat kaku ya. Beda sama yang masih kecil ya, masih usia-usia 6 tahun, 7 tahun, mudah banget gitu. Jadi sangat variatif dan itulah tantangannya gitu. Bahkan untuk memahamkan atau membangun kesadaran pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupannya itu berat banget gitu loh. Karena sudah mindset ini sudah terbentuk, sudah kaku kan. Ilmu psikologi kan usia 17 sampai dengan 22 itu kan orang itu udah nggak bisa didikte karena sudah terbentuk itunya. Sudah konsep keyakinannya itu. Karakter dan apa yang ingin dilakukan sudah mulai ngapain ngatur-ngatur, aku sudah gede mungkin itu juga bisa menjadi salah satu itulah problem. Tantangannya kenapa kita itu di dalam katanya tadi itu membumikan Al-Qur'an Braille itu. Iya, tantangannya di situ. Bagaimana sih ini supaya itu mudah diakses dan luar dalam lahir batin itu seiring gitu ya. Punya kesesuaian dan punya misi yang sama gitu lah. Mungkin ini juga misalkan nih, kalau misalkan Akbar sebagai orang awas atau teman-teman netra yang lainnya ingin belajar ngaji, biasanya di kabupaten ini kan sebenarnya di Jawa Timur, tapi kalau misalkan ngajinya ini kan setiap desa belum tentu ada untuk TPQ yang menyediakan khusus guru yang belajar Al-Qur'an Braille. Nah, mungkin teman-teman ada yang memang ingin mengaji di kabupaten tertentu ini, bagaimana mengaksesnya gitu? Ataukah memang ada program dari ITMI sendiri itu yang memang mendata gitu? Kayak misalkan kita di Surabaya, yang Surabaya yang mana yang belum kita temui ini, terus kemudian yang belum terjamah gitu, ada netra-netra lainnya kita coba tawarin untuk mengikuti kegiatan mengaji. Ada nggak kayak gitu? Dan itu, kalau misalkan ingin belajar ngaji, dan itu kemana gitu nanti larinya? Ya, jadi kalau di ITMI ini sebenarnya sudah digagas program, cuman masih belum jalan ya. Memang ada program pembelajaran guru Quran Braille, tapi yang mengerjakan atau yang menjadi santrinya itu memang para guru-guru TPQ ya, supaya
nanti suatu saat apabila ada di sekelilingnya ada disabilitas netra bisa ikut diajar, bisa bergabung gitu ya. Dan saya sih lupa ya. Pokoknya kalau mau menghubungi tim pengajarnya bisa menghubungi Yayasan Nurul Falah atau mungkin ke Sekretariat IDMI di PP lagi, saya lupa nanti. Nanti jadi teman-teman podcast NF jalan-jalan kali ini bisa kalau misalkan ada saudara atau ada kerabat yang ingin belajar Al-Qur'an, khususnya Quran Braille gitu kan, bisa menghubungi di Nurul Falah gitu, atau mungkin di bawah ini nanti bisa DM atau bisa nomor WhatsApp, nanti tanya-tanya terkait program-program belajar Quran Braille sendiri. Karena di sini juga Islam memiliki nilai rahmatan lil alamin, tentu saja juga mengakomodir keseluruhan. Khususnya juga teman-teman netra yang ingin belajar Quran Braille, dan harapannya tadi bagaimana kita juga sebagai muslim untuk bisa mengamalkan gitu kan, mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena betul sekali. Al-Qur'an juga sebagai petunjuk gitu ya, Ustaz. Petunjuk ya. Sebagai petunjuk hudalil mutakin di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ada cerita-cerita lain nggak, Ustaz? Misalkan kalau tadi kan udah tantangan nih. Iya. Kalau misalkan Ustaz sendiri ingin berpesan kepada teman-teman sahabat NF di rumah ini seperti apa? Jadi kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu ini gitu untuk menutup kali ini, karena memang waktunya sudah sangat lama ya. Kalau dijelaskan lebih dalam lagi butuh beberapa episode. Mungkin kita nggak di sini, mungkin di episode selanjutnya kita bertemu dan ngobrol lebih banyak. Tapi untuk satu hal yang harus disampaikan mungkin ke sahabat-sahabat NF di rumah yang mendengarkan maupun yang melihat podcast ini, ada pesan yang ingin disampaikan apa, Ustaz? Ya, jadi kita tunanetra, ya, kita juga orang Islam, ya, yang juga membutuhkan bimbingan atau hidayah, petunjuk untuk menjadi orang yang lebih mulia. Seperti yang dipesankan di surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kalau ada teman tunanetra, marilah kita berikan pengayoman ya, hak-hak pendidikan khususnya agamanya kita bantu ya. Jangan malah diabaikan, malah berpaling ya. Kadang tunanetra, kalau ada dadang tunanetra gitu, biasanya di hati itu takut aku. Iya. Kadang-kadang jijik aku. Takut berbuat salah gitu. Ini ya. Mari kita sayangi, kita bantu hak-haknya untuk bisa terpenuhi ya, jangan diskriminasi ya. Kemudian seperti yang kita bicarakan di awal, Bapak Ibu yang masih ada nikmat dari Allah, bahkan yang masih melimpah, pergunakan sebaik-baiknya untuk ukhrawiyah. Ya, untuk ukhrawiyah yang penting itu. Kalau akhirat kita tuju, insya Allah dunia akan mengikuti gitu ya. Jaga 5 sebelum 5. Ini tadi yang kita sebutkan. Yang satunya masih lupa. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingat bisa tulis di komen. Yang tadi yang sebelum disebutin. Jaga 5 sebelum 5. Kemudian satu lagi, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Ya, kita hidup beribadah ini tujuannya cuma satu, supaya bersyukur. La'allakum tashkurun. Caranya bagaimana? Strateginya tadi bisa bertemu dengan orang-orang yang di bawah kita, ya. Kita bersyukur dan kita tolong mereka, ya. Dengan nikmat yang kita punya, kita tolong mereka. Itu insya Allah akan menjadi barokah. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka akan menjadi barokah. Ya. La azidanakum, akan ditambahkan. Ya. Gitu. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat kita. Tambah ya. Kalau misalkan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, jangan hanya kita meminta, tapi juga memberi. Gitu. Jadi apa yang memberi ilmu kita, apa yang dilakukan Ustadz Romi dan teman-teman tergabung di IDMI, khususnya Jawa Timur juga sebagai dakwah Quran yang memang untuk memfasilitasi
teman-teman netra atau yang awas ingin belajar Al-Quran dan juga ingin membumikan Al-Quran Braille tentunya. Nah, terima kasih Ustadz Romi atas kesempatan kali ini. Kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan. Insya Allah. Ini dengan tema-tema yang berbeda, mungkin tema-tema terkait keagamaan, terkait pendidikan khususnya. Tadi juga ingin berpesan juga kepada teman-teman yang ada di rumah gitu, bahwasanya kalau ketemu tentang disabilitas lainnya juga jangan apa-apa minta maaf, karena ya kita kayak gak berbuat salah gitu ya kan. Mohon maaf gitu, nggak usah minta maaf karena kan kita juga sama-sama manusia. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu tanya. Dan juga tadi yang disebutkan Ustadz Romi, jangan malu ngajak ngobrol, biasanya didiemin kalau ada difabel gitu. Didiemin juga. Terus kemudian jangan diskriminasi. Nah, termasuk juga akses pendidikan. Kalau sehingga Rasulullah SAW juga yang tadi disebutkan Ustadz Romi, bahwasanya di surat Abasa ada teguran ketika memalingkan dari teman netra, gitu. Jadi itulah teman-teman sahabat podcast NF di rumah, kita jargon dulu mungkin, jargon dulu sebelum terakhir. Nah, mungkin akan Akbar beritahu gerakannya, Ustadz mungkin minta izin untuk menyentuh. Mungkin apa Bang? Kalau saya bilang tadi Nurul Falah bilangnya sahabat pejuang Al-Quran Kalau sahabat tangannya disatukan, sahabat, terus pejuangnya mengenggam tangan kayak merdeka. Pejuang, terus Al-Qurannya dalam hati, Ustadz. Kita coba sahabat pejuang Al-Quran. Kita coba ya Ustadz bareng-bareng. Kalau saya bilang Nurul Falah, terus kemudian sahabat pejuang Al-Quran. Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Sekali lagi Ustadz biar semangat. Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Nah, terima kasih Ustadz, sehat-sehat selalu. Semoga lancar selalu kegiatan dari ini dan kegiatan-kegiatan pekerjaan Ustadz Romi lainnya. Cukup itu. Terima kasih teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan ada salah-salah kata juga kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.